Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan satu cerita nyata ya, terkait dengan bahayanya judi slot atau yang semacamnya. Mungkin bisa seperti trading, forex, emas dan lain sebagainya. Ini kisah nyata yang saya peroleh dari salah satu warga saya yang bercerita tentang keluarganya ya. Saya tidak bisa menyebutkan ini namanya siapa, alamatnya di mana, tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan adalah satu cerita nyata ini lalu kita ambil pelajaran ya sahabat-sahabat. Sebut saja namanya Mr. X ya. Usianya masih muda, seusia saya sekitar 35 tahun. Dia bekerja di salah satu perbankan negeri di Salatiga ya. Salatiga. Kehidupannya sebelumnya juga enak, tidak punya tanggungan, terus kemudian apa-apa kecukupan, punya mobil, kalau mau kemana-mana bisa, mau beli apapun mampu. Tapi kemudian hidupnya itu berubah saat dia kenal namanya judi online. Awalnya sih coba-coba, dia coba untuk deposit 20.000 karena yang minimal kan 20.000. Lalu kemudian dikasih menang sampai 100.000. Lalu kemudian setelah itu loss. Karena loss kemudian dia ketagihan, penasaran, lalu kemudian deposit lagi 50.000. Dan kemudian sampai ketagihan sahabat-sahabat sekalian. Ya awalnya di tahun 2020 mulai kenal ya. 2020 itu masih stabil ya, karena untuk depositnya itu di bawah 1 juta. Jadi 50.000, kadang 500.000 itu loss, kadang menang. Tidak hanya di slot, ceritanya itu tidak hanya di slot, dia juga di Rolex yang muter itu apa namanya itu, judi Rolex ya, apa namanya itu saya juga kurang tahu. Yang nebak angka judi roulette, terus kemudian ada di poker, kemudian ada di judi bola, jadi nebak apa jenenge kuwi, skor dan toge dan sebagainya. Dia melakukan itu semua jenis judi dilakukan ya. Cuma yang paling membuat dia tercandu itu adalah judi slotnya itu. Di 2020 itu masih bisa bertahan. Nah, itu awal kehancurannya itu ketika dia nekat ya di perbankan ya, dia itu melakukan satu proses kecurangan. Kan dia mantri ya. Mantri bank itu yang meng-ACC pinjaman itu loh. Nah, dia memanipulasi proses ACC perbankan. Cara memanipulasinya dia misalkan ada nasabah yang mau pinjem 30 juta, katakanlah 30 juta, tapi agunan yang digunakan adalah sertifikat rumah misalkan. Itu kan nggak sebanding ya. Jadi pinjam 30 juta tapi agunannya sertifikat. Nah, dia caranya agunan itu dinaikkan oleh dia sendiri, pinjamannya itu dinaikkan oleh dia sendiri. Untuk dia lapor ke banknya itu pinjamannya 100 juta ya, terus kemudian yang dikasihkan ke nasabah itu 30 juta sesuai dengan limit pinjaman. Untuk tanda-tanda dan sebagainya itu dilakukan di rumah nasabah, mungkin ditutupi yang nominalnya sehingga nasabah tidak begitu teliti ya, tinggal tanda tangan saja, padahal itu yang dipinjam sebenarnya 100 juta. Nah, untuk menutupi itu beberapa bulan di tahun 2021-an, karena di 2020 dia loss terus, akhirnya kecanduan judi. Akhirnya dia mengambil cara itu di 2022 ini ya, 2022 di 2022 kemarin ya. Nah, terus kemudian itu tidak hanya 1-2 nasabah, tapi banyak nasabah yang seperti itu kan. Awalnya itu dia berjalan tidak ada yang tahu, karena
Jadi kan dia tadi memanipulasi pinjaman ya. Jadi misalkan ada yang pinjam 30 juta, kemudian di ACC 100 juta, yang 70 juta sisa itu digunakan untuk modal dia. Modal dia itu awalnya dia bisa mengcover ya. Jadi mengcover angsuran-angsuran dari nasabah. Misalkan nasabah itu harusnya ngangsur 500.000 kan 30 juta. Tapi sebenarnya kan di dalam sistem bank dia ngangsurnya berarti 2 juta. Contoh, berarti kan 1.500.000 itu dia yang nanggung gitu loh. Dari banyak nasabah di 2022 itu mulai bermain dengan uang nasabah dia. Bisa berjalan, bahkan menurut cerita itu dalam satu hari itu dia bisa untung 700 juta. Saya nggak bisa membayangkan itu perputaran uang yang dia mainkan dalam judi online itu berapa ya. Tapi menurut cerita itu dalam satu malam tuh dia pernah untung 700 juta dan dibelikan mobil itu katanya. Pernah seperti itu, pernah di tahun 2002 itu pernah, dan belum booming, belum terendus, masih normal-normal saja. Jadi nasabah yang digelapkan dalam tanda kutip ya, yang tidak tahu itu, jadi pinjamnya cuma 30 tapi di ACC-nya 100, itu kemudian tidak ada yang tahu, itu ada beberapa nasabah itu. Kalau di total itu manipulasinya itu sekitar hampir 3M, jadi 2,5 lebih lah. Kalau di total itu menurut informasinya kayak gitu. 2,5 lebih hampir 3M yang dimanipulasi itu. Jadi tidak hanya 1-2 jamaah, tidak 1-2 nasabah, tapi banyak sekali yang dimanipulasi, sahabat-sahabat. Ini kemudian menjadi bumerang bagi dirinya si Mr. X tadi kan. Akhirnya di akhir tahun 2022 menjelang akhir di bulan Novemberan ya, dia informasinya loss banyak itu, akhirnya yang dulunya itu yang bulanannya bisa ditutup di cover sama dia yang dimanipulasi pinjaman itu, di cover dia yang dimanipulasi tadi yang saya ceritakan di awal, akhirnya tidak bisa pinjam. Lah akhirnya ada satu nasabah yang kemudian merasa aneh, loh saya itu kan pinjamnya sekitar 30 juta, lalu kenapa kok tagihan di dalam sistem ini tabungan saya kok berkurang sekian, karena kan auto debit ya. Jadi dia itu dulu nyatetin nomornya rekening nasabah, terus kemudian untuk menutupi itu ditransfer untuk kekurangan katakanlah angsurannya itu ditransfer oleh dia, di cover, karena sebagian modalnya kan sudah digunakan untuk judi online ya oleh yang bersangkutan. Tapi kan akhirnya ketahuan juga karena ada satu nasabah yang kemudian protes, loh saya harusnya kan pinjam 30 juta angsurannya sekitar 500.000, tapi kenapa di auto debit 2 juta kan gitu. Itu ilustrasinya kayak gitu. Nah dari situ kemudian ditelusuri sampai akhirnya ketahuan, sahabat-sahabat, dan kemudian di total itu hampir 3M tadi, 2,5 lebih yang harus dikembalikan oleh yang bersangkutan. Padahal posisi dia hari ini sudah loss semua. Akhirnya dari itu semua dia kabur, hari ini kabur, masih dicari keberadaannya di mana, dan untuk kondisi rumah tangganya ini sedang digugat cerai istri, kasihan ya, padahal anaknya masih kecil, sahabat. Jadi masih balita, punya anak 2 kalau nggak salah itu. Terus kemudian dari situ polisi nguber dia belum ketemu, dan nasabah sampai pihak banknya akhirnya datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban akhirnya oleh orang tua yang bersangkutan itu untuk sedikit nutupi tagihan yang miliaran itu. Akhirnya dijualkan harta bendanya ya, berupa tanah dan lain sebagainya, itu dijual semua, itu tuh belum nutup sama sekali. Bahkan untuk warisan-warisan yang seharusnya diberikan kepada adik-adiknya itu juga dijual, dan itu juga belum nutup, sahabat-sahabat. Dan hari ini kehidupan dia hancur, jadi buronan, keluarganya juga hancur, terus kemudian istrinya minta cerai, kembali lagi ke orang tuanya, terus kemudian anak-anaknya terlantar, kasihanan.
Itu akibat dari judi online, dan kemudian dia berbuat nekat sampai menggelapkan, memanipulasi ya, tidak menggelapkan dana nasabah sebenarnya. Jadi memanipulasi pinjaman. Jadi saat nasabah itu pinjam 30 juta ya dikasih 30 juta. Cuma dia melaporkan ke banknya bersangkutan itu 100 juta. Jadi karena nasabah tidak merasa pinjam ya tidak mau mengembalikan. Akhirnya yang 70 juta itu kan disuruh mengembalikan, yang menggelapkan apa ya tadi dalam tanda kutip tadi, memberi manipulasi pinjaman tadi, yang Mr. X tadi. Ini kisah nyata sahabat-sahabat, ini dari masyarakat saya yang kemudian curhat ke saya terkait dengan itu semua. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita, bahayanya untuk judi online ya. Judi online sangat berbahaya sekali, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat, khususnya juga untuk saya ya, umumnya untuk semua sahabat-sahabat Anas dalam channel ini. Dan jangan lupa like and subscribe supaya ini bisa berkembang untuk memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat. Dan ini benar apa yang saya ceritakan, dan semoga saja setiap dari diri kita bisa mengambil pembelajaran ya. Hancur sehancur-hancurnya hari ini, saya sudah tidak punya rumah, kemudian istrinya minta cerai, anak-anaknya juga terlantar. Coba bayangkan dalam waktu 2 tahun saja ya, yang kehidupan awalnya biasa-biasa saja, baik-baik saja, punya mobil, kemana-mana bisa pergi, terus kemudian segala suatu kecukupan, punya pekerjaan yang lumayan mentereng ya, sebagai salah satu manajer mantri ya, manajer marketing itu berarti ya, di salah satu bank negeri di Salatiga. Lalu kemudian di sini akhirnya hancur sehancur-hancurnya gara-gara judi online, dan bahkan menjadi buron sampai hari ini belum ditemukan ya sahabat-sahabat. Ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati, jauhi judi karena memang ini dilarang oleh agama. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.